Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu indah jamaah. Dan buat jamaah nih yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas mengenai jangan pancing emosi lelaki. Jihan Salsabila bintang tamu kita. Jihan. Tadi ngerti gak makoi-makoinya Ustadz Maulana? Gak ngerti. Gak ngerti kan? Iya. Aku juga. Suaminya orang kasar. Emang. Jadi makoe. Oh Ustadz Syam gak pernah makoi di rumah? Yaudah nanyanya ke bunda aja Oh, deh itu ya. artinya begini. Oh begini. Nanya ke bunda aja tadi gak ngerti soalnya. Bunda aja yuk, kita tanya Bunda aja. Bunda. Bunda gak pakai bahasa maksa. Iya, Iya, nggak apa-apa. biar Supaya jamaah nanti juga kalau ngerti. kita Pertanyaan juga aku yang tadi paham. apa yang lain? Coba tanya lagi aja. Oke bun, mau nanya ya bun. Boleh. Nah biasanya nih ya emosi itu kan karena emang udah bawaan sifat laki-laki nih. Temperamen atau karena Apa sayang? temperamen. Temperamen. Atau karena bawaan keluarga gitu kan. Suka Iya. marah-marah mungkin. Nah gimana nih kalau misalkan kita ada di lingkungan yang bikin gampang emosi gitu teman Iya. atau teman kita gitu. Nah kalau misalkan kita jauhin takutnya terkesan mutus silaturahmi. Iya, benar. Nah itu harus gimana kalau punya teman yang gampang emosian bun? Oh, Tuh, sama kayak aku baik. tadi tuh Bun, Iya. cara menyikapinya gimana Iya. ya? Dijauhin Baik. aja apa enggak nih Masya keluarga atau Allah. lingkungan yang Baik, kayak gitu. terima kasih pertanyaannya luar biasa. Silakan Bunda Tuti. Baik, terima kasih izin Pak Ustadz Maulana, Kak Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Pemirsa, pertanyaan dari kajian, subhanallah, bagaimana jika kita berada di lingkungan yang mudah emosional, mudah emosian. Maka ketika kita berhadapan dengan orang yang emosional, pertama sabar. Kenapa harus sabar? Karena sabar itu definisinya bertahan dalam situasi yang tidak enak, tidak nyaman. Sabar, diemin aja. Jangan kita terpancing emosi. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang sedang emosi itu sedang melampiaskan, sedang meluapkan kekesalannya. Kita berada di situasi yang tidak tepat. Maka kita jangan seuzon sama orang yang suka emosian juga. Bisa jadi itu memang karakter atau bawaan dari lahirnya. Nah maka kita jangan baper. Tadi kan dikatakan sama Ustadz, siapa nih yang tadi bilang baper? Ustadz Maulana, Ah, katanya Ustadz laki-laki Maulana. emosi, Kalau laki-laki perempuan emosian, baper. kalau perempuan baperan. Hmm. Bisa jadi kita juga perempuan ini perasakan memang. Kita tidak tahu situasi kondisi orang itu ketika berbicara, ketika bersikap dengan kita. Maka kita pertama memang harus memaklumi. Jangan kita juga malah terbawa udah emosi, kita emosi lagi. Dia marah, kita marah juga. Untuk apa dua-duanya marah? Lebih baik kalau kita di lingkungan seperti itu, kita senyumin saja. Ya keep smile gitu. Jadi jangan Yes. sampai kita terpancing emosi. Kita lihat aja, oh berarti kalau orang seperti itu cara kita menyikapinya kita jangan terbawa emosi juga. Kemudian jangan jauhi orang yang emosian ataupun sampai memutus tali silaturahmi. Tapi dengan jaga jarak. Ada hijrah untuk menjauhi daripada perlakuan. Bukan kita membenci orangnya, tapi membenci atau kita menghindari perlakuannya, sifatnya, karakternya. Kenapa? Karena membuat kita juga tidak nyaman. Bagaimana bisa kalau kita berbicara, kemudian berhadapan, bergaul, tapi cepat emosi, sedikit-sedikit marah, apa aja salah. Lah bagaimana? Maka kita harus dengan lemah lembut ketika kita mau menyampaikan hal untuk menegur dengan perkataan yang lembut. Qaulan layyina, qaulan karima, qaulan ma'rufa. Orang yang emosian itu berarti dia kurang perhatian juga ada itu faktor yang menyebabkan seperti itu ingin diperhatikan. Orang yang emosi dalam keadaan panas kita berikan senyuman, kita kasih sayang, kita berikan perhatian. Kemudian emosi juga di lingkungan apa saja nih yang bisa menyebabkan faktor yang bisa menyebabkan itu bisa di tempat lingkungan kerja bisa terjadi misalkan antara koleha ada perselisihan. Bagaimana menyikapinya? Udah sabar aja, dimusyawarahkan, diskusi yang terbaik. Kan bahasa itu tidak dibeli. Ya, maka komunikasi yang baik dijalin di lingkungan, misalkan di lingkungan pendidikan antara mahasiswa dengan dosen suka ada juga sedikit perselisihan. Maka solusinya sabar. Jangan terpancing emosi, tetap senyumin saja. Hadapi dengan senyuman ya Iya, Bun kita ya. jaga jarak aja. Dan jangan dijauhin Ini juga gitu ya, kita Bun, jaga ya. jarak Oh, ya, ini mematuhi social prokes. distancing. Benar. Sabar, hadapi dengan senyuman dan jangan dijauhin ya. Betul, Masya jangan Allah. diputuskan Jangan silaturahmi. diputuskan silaturahminya. Iya. Terima kasih Bunda Sama-sama, Tuti.
Tuti. Mas Sony. Dan kata Bunda Tuti orang yang emosian itu kurang perhatian. Jadi kalau ada yang emosian kita kasih perhatian lebih Iya, ya. Perhatian. Mau? Perhatian itu kita akan dapatkan di mall. Hah? Subhanallah. Perhatian. Itu information. Kalau anaknya hilang, anaknya di situ lapor. Baik ya Allah. Terima kasih Bunda Tuti. Jangan Sama-sama, terjawab Kak ya Sony. pertanyaan kita ya. Masya Allah. Jamaah sudah terjawab juga ya. Kalau gitu aku lanjutin jamaah nih. Aku punya tayangan lagi. Ekspresi lucu seorang anak yang dimarahi oleh ayahnya. Kita lihat tayangannya jamaah. Silakan. Papa makin papa tegur awak sebab papa sayang. Tak boleh lah macam ni, tegur sikit maju, tegur sikit maju. Dah daging tu keras. Awak punya gigi dua batang depan tu dah hilang. Lagi awak nak mengunyah. Awak mengunyah pun tak betul lagi. Lepas tu awak nak makan daging macam orang besar. Orang suruh makan nasi, awak tak nak makan nasi. Ya Allah, kalau gitu jadi nggak marah. Aku ngeliat kalau anak kayak gitu. Gemes liatnya. Ustadz Maulana, aku mau nanya. Iya. Ustadz Maulana, mak kue. Kalau misalnya emosi itu ayah sama anak kan bisa mempengaruhi jarak ayah sama anak, betul betul. ya Ustadz Maulana ya. Mak kue, anak harus seperti apa Ustadz Maulana? Bener ya? Bener gak sih? Iya, Bener kan? Mak kue jadi kan? Oke, Ya. silakan Ustadz Maulana. Oh, baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin, Jihan, Sasam, Usasa, Bunda Tuti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma innaka aful karim. Tuhibbul afwa wa ya karim. Alhamdulillah hari ini 23 Ramadan. Masya Allah. Kamis depan sudah lebaran. Masya Allah. Cepet banget. Udah punya baju baru? Udah. Nah, Udah alhamdulillah kayak rabbil anak alamin, kita kali ini membahas tentang emosi lelaki. Dalam hal ini emosi seorang ayah terhadap anaknya. Ketika sosok ayah marah sama anaknya, bisa jadi itu adalah bentuk tanggung jawab seorang ayah. Bahkan bisa jadi itu adalah bentuk pelindungan. Hati-hati, awas. Misalkan ada ayah ya Allah. yang marahi anaknya, jangan sampai dia jatuh. Oh iya. Itu bentuk perlindungannya. Kaget. Bentuk mendidik ketika anak melakukan kesalahan. Supaya tidak mengulangi kesalahan, maka itu bentuk caranya mendidik. Tapi dalam hal ini, harusnya seorang ayah jangan selalu emosi terhadap anak. Ekspresi seorang orang tua dalam hal ini ayah terhadap anak, itu bagian dari mana reaksi orang tua sebagai tanggung jawabnya. Tapi kalau tuh kan marah boleh, tapi suka marah jangan. Ya. Alhamdulillah saya mendidik anak sudah ya 11 tahun lah. Karena anak saya yang pertama sudah 11 tahun. Alhamdulillah anak saya tidak pernah saya marahi. Kenapa? Gak pernah. Kok baik banget, kenapa emang? Alhamdulillah mau apa sih mau dimarahin? Oh iya juga ya. Yang ada diberitahu bukan dimarahi. Maka harusnya sosok anak menghadapi ayah yang suka marah ya, bukan marah ya. Suka marah mau diperlakukan dengan apa? Betul tadi kata Bunda Tuti, sabar. Itu sabar. Apalagi mendoakan agar Allah memberikan hidayah kepada orang tuanya. Karena orang tua kita juga dalam hal ini ada ayah adalah manusia biasa. Yang paling bagus jalankan ibadah di hadapan orang tua, pasti ngerti, oh anakku. Walaupun bagaimanapun dia tetap anakku. Karena supaya orang tua tahu bahwa orang tua itu tanggung jawabnya terhadap anak. Lalu tetap berlemah lembut terhadap orang tua, sabar, baik, serta jangan lupa memperbanyak doakan orang tua. Itu yang selalu dilakukan anak. Jadi kalau ditanya Mas Sony, apa yang dilakukan orang tua ketika sosok anak terhadap orang tua yang suka marah atau temperamental. Tapi aku sih kayaknya Ustadz ya, kalau misalnya anak Ustadz mau jatuh nih, terus ekspresi Ustadz kayak tadi, aku emang jamin sih anak Ustadz gak akan jatuh. Tapi kayaknya kena serangan jantung Ustadz. Kaget, gitu. Kaget jadinya, Masya Allah. Ustadz makasih untuk satu penjelasannya, jazakallah khairan Ustadz Maulana.
Kita lanjutin lagi yuk, jamaah yang ada di rumah pasti udah gak sabar nih nunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Alhamdulillah ala kulli hal. Sayang, saatnya kita interaksi dengan jamaah yang ada di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke Instagram Islam itu Indah TTV. Masya Allah, udah banyak yang masuk ya pertanyaannya ya. Udah dong. Silahkan Oke, dipilih pertanyaan Pertanyaan yang insya Allah. pertama. Oke, siap. Dari Instagram @hana_ritonga. Siap. Tanya dong Ustadz. Siap. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kenapa laki-laki tidak mau disalahkan padahal bukti-bukti sudah disampaikan? Apakah memang tidak mau berubah lebih baik atau gengsi yang terlalu besar? Subhanallah, laki-laki tidak mau disalahkan ya tergantung laki-lakinya barangkali ya. Karena tidak semua laki-laki sama. Ya, jadi kata Al-Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Maka kata Al-Quran, dengan rahmat Allah kita bersifat lemah lembut. Di antara tanda lemah lembut itu kita mengaku salah kalau kita salah gitu. Kita minta maaf kalau kita salah. Ada orang yang gengsinya terlalu tinggi. Apa yang membuat kita bisa menurunkan gengsi tersebut? Kata Imam Al-Ghazali, satu, ilmu. Ya, berilmu, tahu bahwa marah itu tidak ada gunanya. La taghdab walakal jannah. Kalau engkau tidak marah maka bagimu surga. Yang kedua yang bisa menghilangkan amarah itu adalah amal, ya, amal. Ketika engkau marah dalam keadaan berdiri maka duduklah, dalam keadaan duduk maka berbaringlah. Nah, sosok laki-laki kadangkala tidak mau disalahkan karena mungkin malu gitu ya, ada gengsi yang besar. Tapi bisa dalam hal cara yang lain, mungkin kalau disalahkan di depan umum mungkin tidak mau, tapi ketika sudah berduaan boleh dikasih tahu dengan pelan, dengan qaulal layyina kalau kata Bunda Tuti tadi, dengan perkataan yang lemah lembut tanpa menyudutkan, tanpa merendahkan harga dirinya. Karena kita laki-laki itu sayang pride gitu. Harga diri yang paling penting gitu, subhanallah. Silahkan, masih ada nggak? Masih. Apa tuh? Pertanyaan kedua dari @itadakimasu19. Itadakimasu dari Jepang ya? Ya, tanya dong Ustadz. Siap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya penonton dari Malaysia. Malaysia. Kupikir dari Jepang. Siap. Abang saya suka sekali bermain game PS di TV hingga lewat malam, bahkan terkadang hingga waktu sahur. Ibuku sudah banyak kali menasihati dan memarahinya, tetapi abangku tetap berbuat demikian. Ibuku selalu bilang setiap kali abangku bermain game hingga pagi. Apakah Ustadz punya cara untuk mengubah sifat abangku itu? Terima kasih. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak jamaah Malaysia yang sudah menonton Islam itu Indah. Masya Allah, kita sampai di Malaysia. Ya, udah sampai di Malaysia. Subhanallah, nanti kapan-kapan kita main ke Malaysia. Kamu sering ke Malaysia ya? Sering. Kemana? Ke Johor. Ke Johor, Masya Allah. Dia tetanggaan sama Malaysia, soalnya tinggal di Batam. Dan ternyata ketika seorang dinasehati dengan sesuatu yang mereka suka, maka nasihatilah mereka dengan sesuatu yang mereka suka itu. Jadi kita berbicara sesuai dengan cara bicaranya mada'u kita, ya, sasaran dakwah kita. Kita tidak bisa berdakwah ala 90-an kepada anak 2000-an gitu. Bahasa kita misalnya, kita lahirnya aku 92, dia 2000. Aku nggak bisa berbicara dengan diriku gitu. Harus berbicara dengan mada'u kita, lawan dakwah kita. Mungkin dinasihati dengan cara apa? Temenin dulu main game. Temenin dulu main game atau beliin aksesoris game ya. Selama itu adalah sesuatu yang tidak melalaikannya daripada ibadah, namun kita akan sepakat bahwa game itu melalaikan kita daripada ibadah ya. Selama itu tidak melalaikan daripada ibadah, maka temenin dulu, maka nasihati pada saat itu. Banyak orang tua langsung ngelarang gitu, langsung ngelarang tanpa masuk dulu ke dunianya. Masuk ke dunianya, tahu apa yang mereka inginkan, dan subhanallah, mudah-mudahan dengan cara selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya sering diajarkan oleh guru kita, orang tua kita, Ustaz Maulana, surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, masih ada nggak pertanyaannya? Udah selesai. Udah selesai? Iya. Kayaknya masih ada. Ya udah. Aku yang nanya. Kenapa? Baik, aku yang nanya Oh ya udah boleh. Oke, sekarang tuh banyak kasus kayak KDRT gitu ya sayang. KDRT. Iya. Apa kepanjangan KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Pinter sekarang. Dari suami terhadap istrinya nih. Istri juga bisa kok Oh KDRT iya, ke suami tapi ini aku mau bisa. nanya yang suami terhadap istri ya. Mm-mm. Nah, ada suami yang emosi kayak karena nggak
dilayanin gitu sama istrinya. Akhirnya si suami tuh kasar, main tangan. Nah ini dampak buruknya apa aja sih di dalam Islam dan sebagai istri itu harus kayak gimana? Di dalam Islam pasti dampak buruknya banyak. Jangankan kasar secara fisik, secara verbal aja itu sangat dilarang di dalam agama kita. Maka dari itu banyak hal yang harus disampaikan, namun jangan sekarang sayang. Kalau hal-hal yang seperti ini insya Allah kita jawab sesaat lagi hanya di Islam itu indah. Kalau begitu jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.